Halo, ketemu sama aku Charlie dari 25 Group. Nah, hari ini teman-teman ada yang beda nih. Aku mau ajak teman-teman untuk ke 25 podcast. Nah, di sini udah ada teman-teman kita dari 25 ya. Mungkin teman-teman boleh perkenalan dulu mungkin. Halo, nama saya Herudin. Saya biasa dipanggil Rudin. Di sini saya sebagai desainernya. Di 25 saya posisinya sebagai arsitek desainer. Mungkin Mbak sebelahnya. Oke, halo guys. Perkenalkan aku Ardel. Aku di sini posisinya as customer service. Jadi yang biasa klien-klien yang datang itu ngobrolnya sama aku. Ini ya kenalin ya mukanya ini. Oke, itu berarti Mas Rudin dan Ya. Mbak Ardel. Nah, Mas Rudin, Mbak Ardel, boleh dong kita mau sharing-sharing nih. Boleh, Yang boleh. sharing, kan kita belum pernah nih adain podcast begini. Oke. Ya khususnya saya, mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah pernah. Nah, ini aku mau tahu nih, kira-kira 25 itu apa sih? 25 grup itu apa? Coba sekilas aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu seperti apa. Jadi mungkin nanti kita juga ada pembahasan sedikit ke project kita salah satunya. Kita Oke. jelaskan secara nggak rinci sih, cuma detailnya aja, nggak yang detail banget, biar teman-teman di rumah itu pada tahu. Oke. Boleh ya? Oke. Karena Boleh, kan karena kan Mbak Ardel ini yang sebagai bertemu klien atau pintu masuknya klien ya. Jadi otomatis sering bertemu klien, tinjau lokasi langsung, dan Mas Rudin juga yang Iya. pihak yang sangat membantu, yang sering komunikasi juga sama klien. Iya. Itu ya. Oke. Coba boleh deh dikasih tahu sedikit sama teman-teman. Dari saya. Oh ya, sama gantian aja. Jadi secara Oke, garis dari besar aku dulu. aja. Oke, dari aku dulu ya. Jadi 25 project itu 25 grup itu kita ada di 3 bidang guys. Yang pertama itu ada di 25 project, itu kita sebagai kontraktornya gitu. Kemudian juga ada 25 arsitek sebagai desain arsiteknya, dan juga 25 interior gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau bangun aja itu bisa, kalau misalkan mau sekalian desain juga bisa gitu. Jadi kita ada di 3 bidang gitu. 3 bidang. Iya. Oke. Soalnya kan ada yang bingung sebenarnya. Betul. Apa sih 25 ini kok ada bangun-bangunan, tapi kok ada gambar aja. Terus kok ada Betul. yang fabrikasi interior aja atau mebel aja. Makanya kita kasih sedikit penjelasan ya, gitu ya. Nah, untuk Mbak Ardel sendiri sama Mas Rudin itu kira-kira menangani apa di sini? Jadi misalnya mungkin dari Mas Rudin dulu. Oke. Jadi seperti yang tadi di perkenalan saya, teman-teman, saya di sini sebagai desainer ya, desainer arsitektur ya. Jadi memang saya menangani klien-klien yang apa namanya, baik itu hanya desain ataupun selalu berdiskusi tentang bangunan begitu. Jadi memang skop pekerjaan saya adalah di desain dan bagaimana desain itu akan berjalan sampai dengan pembangunannya seperti itu. Jadi saya mengawal desainnya sampai ke tahap pembangunannya itu. Oh gitu, itu Mas Rudin ya. Kalau Mbak Ardel nih, koordinasinya sama Mas Rudin tuh gimana? Oke, jadi saya di sini selaku customer service itu menangani klien yang masuk, mulai dari masuk, kemudian survei lokasi, itu sampai denahnya selesai gitu. Jadi koordinasi saya sama Mas Rudin itu untuk berdiskusi terkait denah dan juga rencana proyeknya nanti seperti apa. Nah, nanti ketika sudah mulai masuk ke perencanaan, baru kita alihkan ke adminnya seperti itu. Oh gitu, berarti dari tahap mendesain ya. Betul. Tahap desain itu juga kan sebenarnya lumayan memakan waktu lama Betul. atau ada waktu khusus gitu. Misalnya mungkin ada yang lama, ada yang cepat gitu. Ada nggak? Waktu itu sebenarnya Tergantung. betul Bu. Timeline pekerjaan di desain khususnya itu sebenarnya tergantung dengan tingkat kesulitan dari desain itu sendiri. Bisa dari luasnya, terus kemudian kebutuhan ruang dari customer atau klien, atau terus kemudian step apa dan permintaan khusus dari klien itu yang mempengaruhi timeline pekerjaan kami begitu. Oke. Berarti nggak ada yang ini ya, nggak ada yang waktu yang ini harus selesai gitu, nggak ya? Semua kita memang tergantung dari tingkat kesulitan yang tadi dijelaskan ya. Betul. Karena desain itu sebisa mungkin jangan kalau kita batasi waktu tertentu, maksudnya
harus sekian itu menurut saya akan membatasi begitu. Jadi selalu kita berikan yang terbaik untuk klien-klien kami, makanya kita selalu sediakan waktu itu nggak lama juga nggak yang terlalu cepat begitu. Oke, berarti sedang-sedang saja ya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, boleh ya ini kita bahas sedikit satu study case ya. Oke. Untuk biar teman-teman pada ngerti nih posisinya apa sih 25 itu menanganin apa dan lain-lain dari satu desain atau yang lagi kita tangani biar kita biar bisa lebih paham lah nilainya. Nah, mungkin ini nih kita pilih di rumah hunian ya, rumah hunian dengan luas berapa ini kurang lebih 200 meter lahannya ya. Itu boleh dong dijelaskan mungkin dari nanti dua-duanya sih, cuman mungkin dari Mbak Ardel sebagai, tapi Mbak Ardel dulu yang sebagai penerima klien nih masuk, coba dijelaskan itu apa sih Mbak rumah hunian dengan konsep apa, terus gimana requestnya, terus kok bisa langsung kliennya langsung fix dan oke dengan desain yang kita ajukan gitu. Oke, mungkin kita mulai dulu dari kebutuhan kliennya dulu ya, Bu. Jadi dari kliennya itu sebenarnya pengen bangunannya itu yang masih kayak ada unsur alamnya, gitu. Nah, jadi dia itu memilih konsep yang industrial. Dari awal dia memang berpesan untuk konsep industrial. Kemudian juga dia berpesan untuk kebutuhan ruangnya sendiri ada ruangan musik gitu. Karena kebetulan untuk anaknya sendiri itu memang punya hobi di main alat musik gitu. Jadi kan biasanya kalau bikin rumah gitu kan memang ada yang khusus buat service area juga nih. Nah, kebetulan kalau dari klien ini itu nggak ada. Jadi memang untuk rumah induk saja gitu. Untuk keluarga inti ditambah lagi dengan hobi-hobinya termasuk itu ruang musik yang tadi gitu. Berarti gini, berarti nanti setelah dapat data itu lalu dikerjakanlah oleh Mas Rudin dan tim. Nah, kira-kira dari proses desain itu gimana Mas? Untuk posisinya dari klien tuh apakah ada revisi waktu saat pengajuan atau memang sudah langsung oke, aku suka nih sama desain ini gitu? Iya, jadi proses desain itu pertama setelah klien datang ke kami itu kan pasti akan pertama masuk ke customer service begitu ya. Nah, di situ mereka akan menjelaskan, kemudian menyampaikan semua kebutuhan, baik itu kebutuhan ruang ataupun data-data lahan sebelum kita survei itu. Nah, kemudian setelah itu setelah kita dapat data yang komplit ya tentunya, itu yang akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi desain gitu. Nah, memang dalam proses desain itu kita akan selalu berkomunikasi dengan kliennya klien, ya, biar nggak miskom ya. Betul. Untuk fasad atau tampak depan itu dia memilih konsep apa berarti itu Mas? Berarti dari desainnya itu. Jadi memang sejak awal klien itu menginginkan di rumah ini, BTW ini rumah satu lantai ya teman-teman ya, satu lantai. Memang dari klien hanya akan dibuat satu lantai begitu ya. Dan dari awal memang sudah menyampaikan kalau konsepnya itu mengarah ke tropis begitu, karena dari betul Ibu. Jadi dari customer atau klien itu suka dengan sesuatu yang sifatnya alami begitu. Nah, maka dari itu salah satu pertimbangan kami di desain itu kenapa kita juga menggunakan kombinasi material yang warna itu dari kayu begitu kan. Dari kayu. Betul, kemudian kita kombinasi dengan warna-warna yang abu ya, itu ya, ada roster itu ya. Jadi betul. Roster itu yang warna abunya ya. Betul. Sama pagarnya nih saya lihat. Betul. Jadi itu kira-kira ada saat didesain itu udah langsung klik atau ada revisi atau gimana Mas? Tentu hal yang wajar ya Ibu, kalau ketika dari klien ada revisi terus kemudian perbaikan, saya kira itu sesuatu yang umum terjadi ketika kita dalam proses desain, karena pasti dari customer atau klien itu akan ada masukan ketika ini seperti gimana, kemudian kita kalau taruh ruang ini seperti gimana. Nah, tugas kita sebagai desainer,
sebagai apa namanya konsultan teknisnya, pasti kita akan menyarankan yang terbaiknya begini, dan makanya muncullah denah seperti ini. Oke, ini luas berapa ini? Oke. Nah, luas berapa ini tanahnya? Oke, jadi kalau untuk ukuran lahan itu atau luasnya memang kita untuk di project ini sekitar 200 meter persegi ya Bu, seperti yang tadi Ibu sampaikan itu. Terus kemudian untuk bangunannya itu memang ada di luas 108. Luas 8, berarti lebar berapa, panjang berapa Mas? Oke, kalau lebarnya itu 8, terus kemudian panjangnya 25, maaf. Lumayan luas ya, berarti gitu. Berarti itu di bagian eksterior ya. Iya. Kalau misalnya posisinya, berarti kalau saya lihat sih ini memang rumah yang kekinian sih. Betul. Memang kayak fasad-fasad yang orang banyak sukai sekarang di 2005 ya khususnya ya. Karena memang banyak nih kita mendesain kurang lebih konsep fasadnya tropis ya Mas ya. Iya, betul. Ya, berarti kira-kira gimana sih, itu juga ngaruh nggak sih dari orang mungkin memakai jasa desainer, terus dia juga melihat referensi, terus kita minta bantuan kita sebagai desainer atau sebagai biro arsitek gitu untuk membantu merealisasikan apa yang diinginkan klien gitu ya. Oke. Berarti benar-benar ini ya, soalnya banyak juga klien itu yang nggak tahu konsep nih, jadi dia pengen aja pakai jasa desain. Jadi mau kira-kira lebih enak mana kalau menurut desainer nih, teman-teman ini salah satunya yang di bidang itu. Kalau misalnya ada klien yang minta desain yang sudah ada referensi desain sama nggak ada, kira-kira lebih mudah mana kita mengerjakannya? Saya kira setiap klien ketika datang ke biro arsitek, konsultan, desain gitu kan, pasti mereka sudah membawa konsep secara garis besar. Udah ya, berarti. Pasti dari mereka itu sudah punya sudah membawa lah ya. Mereka pasti sudah membawa kira-kira saya ingin rumah seperti ini, saya ingin ada suasana seperti ini dan lain sebagainya. Itu pasti mereka ada hal yang dibawa sebelum didiskusikan gitu. Nah, di situ tugas kami lah yang nantinya akan membuat konsep yang dibawa klien itu kemudian kita realisasikan begitu kan ke dalam bentuk konsep desain tentunya begitu ya Bu. Oke. Berarti gini teman-teman, kita ada klien membawa konsep desain ke 25 khususnya, tapi tidak semerta-merta kita langsung mengerjakan plek sama dengan yang referensi. Karena kalau begitu apa gunanya kita sebagai desainer ya. Jadi pastinya kita mempelajari itu, kita udah punya gambaran. Nah, gambaran lalu kita kembangkan. Begitu ya, teman-teman ya. Betul. Tapi kalau misalkan belum punya referensi ya Bu, sebenarnya tuh nggak apa-apa buat diajuin ke kita gitu. Karena kan di sini kita juga as designer itu kan pasti kita ngasih solusi kan. Yang penting kita udah tahu nih dia arahnya mau ke dalam yang warna seperti apa gitu. Jadi misalkan dia ada request pokoknya pengen yang abu. Nah, berarti kan kita jadi kayak berarti industrial atau enggak pengennya yang minimalis atau pengennya yang putih atau krem, berarti masuknya ke minimalis kayak gitu. Nah, seperti itu ya guys. Jadi di 25. Jadi tenang aja, kalian bakal dikasih servis atau layanan terbaik gitu. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, tadi kan udah area eksterior nih. Coba kalau di berarti konsep tropikal, apakah interiornya juga memilih konsep yang sama atau berbeda nih kira-kira? Ini kita ke interiornya ya. Tadi kan udah dijelaskan secara singkat nih untuk fasad atau eksterior. Kita ke interiornya. Nah, kira-kira interiornya ini apakah konsepnya sama dengan eksterior tadi? Misalnya bisa dijawab Mas Rudin mungkin? Oke. Tentu untuk interior kita masih menggunakan tema dan komposisi warna yang sama ya Bu. Ya, jadi kita bawa suasana ruang dari luar itu ke dalam. Makanya kita pemilihan material itu masih sama, abu-abu, kemudian coklat dan pemilihan material alam. Ya. Dan pemilihan material yang sifatnya alam gitu ya. Gitu. Jadi ini ada yang menarik gak kira-kira di rumah ini kira-kira? Menurut teman-teman ini sebagai sebagai desainer itu ada yang menarik di rumah ini apa yang kira-kira? Ada yang membuat beda gitu dari project-project kita yang lain misalnya?
Mungkin sebenarnya sudah banyak ya yang pakai desain seperti ini. Artinya di project ini klien juga tidak menempatkan ruang tamu secara khusus begitu. Jadi hanya ruang penerima yang sifatnya sementara, terus kemudian masuk ke dalam rumah itu kita akan sambut dengan foyer. Nah, di situ juga bisa dilihat di desainnya kita buat skylight yang besar di foyernya itu, sehingga itu akan memberikan kesan ruang yang menarik begitu. Oke. Jadi selain itu apa lagi nih Mbak Ardel, menurut Mbak Ardel dari segi interiornya Mbak? Oke, kalau menurut saya itu di dalam foyernya juga sebenarnya yang bikin menarik itu ya Bu, di situ kita mempermainkan furnitur. Jadi di dalam satu furnitur itu kita memanfaatkan sebagai kabinet penyimpanan gitu, storage. Kemudian juga kita manfaatkan untuk ruang duduk, tapi sekaligus bisa dipakai buat pengguna ketika pakai sepatu gitu. Oke, jadi itu ya multifungsi ya. Betul. Nah, itu udah jadi ciri khasnya 25 sih. Memang saat desain sebuatnya sefungsional mungkin ya kita sebagai desainer. Oke, berarti kira-kira nih untuk bangunan berarti standar ya, untuk tingginya sendiri itu sekitar 3 meter ya Mas plafonnya berarti? Iya, kalau untuk tinggi bangunan itu memang di 3,5 begitu. 3,5. Kalau untuk plafon atau ceiling itu kita set di angka 3,2 gitu. Oke, berarti untuk ceiling itu 3,2 ya, berarti 3 sampai 3,2 masih umum ya gitu ya. Masih Nah, nyaman. untuk ini saya lihat ini plafon. Untuk plafon kita bukan menggunakan warna putih, tapi dari segi kayu. Berarti ini apa nih? Berarti ini ya plafonnya apa? Plafonnya ada materialnya, bisa dijelaskan mungkin? Jadi memang di ruang utama ini kita sebut ruang utama ya, karena di situ memang jadi pusat kegiatan dari owner itu sendiri, di mana itu ada ruang keluarga, kemudian ruang makan dan dapur itu menjadi satu gitu. Berarti jadi satu ya? Dan memang kita pakai plafonnya itu yang unsurnya itu kayu begitu. Oke. Yang kita arahnya ke sana. Jadi supaya memberikan Kesan yang alami tadi ya? Betul, gitu. Oke. Nah, untuk materialnya sendiri bisa ada beberapa pilihan. Banyak pilihan ya. Bisa pakai Jadi PVC. tergantung PVC, terus apa lagi Mas? Bisa pakai kayu Oke. yang kayu solid begitu bisa. Oke, nanti gitu. Nah, itu tadi untuk plafon ya. Untuk lantai saya lihat nih juga warna abu-abu. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Mbak Ardel, ini untuk di lantainya kenapa memilih ini? Oke, karena kan kita konsepnya sendiri di industrial ya Bu, industrial tropis. Jadi kita di sini memadukan emang pemilihan material alam gitu. Makanya ketika plafonnya kayu, kita permainan di lantainya sendiri abu. Tujuannya biar menyeimbangkan warnanya juga gitu. Jadi kan kalau misalkan warnanya udah coklat kan nggak mungkin satu ruangan full coklat gitu. Nah, kita menyeimbangkan dengan warna abu. Nah, kebetulan untuk di project ini kita pakai material homogeneous style gitu, yang motifnya abstrak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada klien nih Bu, pas waktu di interior itu nggak cuman ngelihat materialnya itu dari desain aja, tapi juga kalau misalkan memang projectnya ada di wilayah Semarangan itu juga bisa datang ke kantor buat ngecek katalognya gitu, bisa milih langsung katalog di kantor kita. Ya, itu buat ini ya, buat klien kita ya, khususnya yang dekat area kantor ya. Betul. Memang kita mengarahkannya ke kantor biar bertemu langsung, dan juga fungsinya juga bisa tahu oh ternyata 25 ini ada kantornya loh gitu ya. Betul. Katalognya di sini guys. Di situ banyak. Jadi bukan abu-abu gitu ya. Nggak cuman abu aja kok. Banyak pilihannya. Oke, berarti semua kembali lagi ya sini ya. Nah, berarti untuk area tadi area publik lah ya, itu berarti sama. Nah, apakah ada membedakan nih untuk area kamar? Itu apakah ada yang membedakan konsepnya menurut sebagai desainer? Kira-kira menurut Mas Rudin dari segi desainnya atau sama? Tentu secara garis besar konsepnya itu mengarah ke satu konsep yang sama. Sama. Gitu. Cuman untuk kamar ini memang kita lebih
dominan dengan warna kayu, di mana itu kan memberikan kehangatan gitu kan, supaya untuk di area kamar ini ada perbedaan antara ruang yang utama, terus kemudian untuk ruang istirahatnya seperti itu. Ruang privasi. Berarti gitu ya, berarti kurang lebih sama. Karena tapi kira-kira nih kalau misalnya fasadnya misalnya dengan tema A, tapi ada klien yang mau interiornya tema B. Kira-kira menurut teman-teman sebagai desainer itu gimana sih? Iya, nggak masalah, Nggak masalah ya? sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Karena bagaimanapun juga Itu kan request klien ya. betul, yang akan menempati ruang rumah itu kan Klien sendiri. betul. Tapi tetap kita sarankan sebaiknya seperti ini kan begitu. Oke, nah itulah fungsinya desainer guys ya. Nah gitu. Nah berarti ada lagi nggak sih yang menarik dari rumah ini? Oke, saya lihat saya ada ini ya. Untuk area depan tadi ada foyer ya, ada foyer yang ruang musik bukan itu? Iya ya, ini. Ruang musik itu jadi setelah Ini setelah masuk bukan Mas? betul. Setelah foyer. Setelah foyer. Oh, setelah foyer. Oh iya, berarti tidak ada ruang tamu, tapi adanya ruang musik ya. Itu yang membedakan mungkin poinnya. Iya. Jadi masuk ruangan itu langsung ke foyer, terus jalan sedikit nanti ada ruang musik di situ. Oke, berarti ini ya yang beda lah istilahnya. Nah teman-teman, kita tadi udah bahas nih untuk eksterior atau interiornya ya. Jadi secara garis besar kita temanya itu tropis modern ya. Industrial. Tropis modern dan industrial. Berarti 3 itu ya kurang lebih. Nah berarti semuanya ruang memakai konsep yang sama. Betul. Atau luar dalam sama konsepnya. Nah seperti itu. Nah kira-kira kita mau bahas apa lagi nih? Atau mungkin kita udah cukup sampai di sini. Kita nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan konsep rumah yang lain gitu ya mungkin ya. Nah jadi kesimpulannya sih di sini untuk posisinya, jadi mau apapun teman-teman, mau punya konsep apapun itu bisa banget di 25. Mau desain aja bisa, mau plus bangun juga bisa. Karena kalau plus bangun sebenarnya ada spesial ya, spesial dari kita ya Mbak Ardel. Apa Mbak Ardel? Coba ada dilanjut. promo guys, kepo kan, makanya mending langsung aja datang ke kita. Jadi gitu ya, jadi ada promo pasti dapatkan kalau plus desain dan bangun sama 25 khususnya. Atau apalagi ditambah dengan interiornya ya Mbak ya. Ya, betul, harganya lebih murah. Ya gitu. Jadi semuanya bisa di 25 guys. Oke. Jadi solusinya kalau mau bangun rumah semuanya bukan dekor ya, apa sih? Interior. Iya, saya kan biasanya interior ya kan. Jadi lebih ingatnya dekor guys. Jadi dimaklumin ya. Oke. Itu aja mungkin dari kita. Nanti kita lanjut lagi untuk next tempat atau next client atau next konsep ya guys ya. Nah mungkin ada tambahan atau ini dari teman-teman mungkin Cukup. Dari saya sudah cukup sih, mungkin nanti teman-teman boleh komen aja ya di bawah mau selanjutnya kita mau bahas project apa lagi. Iya, oke. Jangan lupa pastinya like, comment, and subscribe YouTube-nya 25 Group ya. Biar kita makin semangat untuk bikin videonya. Dadah teman-teman. See you.